Pendidikan itu bukan bicara kita dalam ruangan dapat informasi, tapi apapun kegiatan di hari itu, bahkan kayak organisasi dan ketemu dosen dan semuanya itu kan adalah proses pembelajaran juga ya. Dengan teman-teman remaja sekarang tuh banyak yang kayak, oh kalau gue PTN berarti gue udah pinter, kalau PTS ya udahlah sama-sama. Menurut aku itu tergantung pilihannya masing-masing ya. Kalau misalkan kita nilai kuliah itu menentukan keberhasilan seseorang atau enggak, itu enggak ya. Nah Kak, tadi kan kita udah bahas seputar SMA dan SMK. Nah sekarang aku mau bahas soal PTN, perkuliahan. Oh, jadi menurut Kakak itu pendidikan itu kan sebenarnya pendidikan itu kalau yang aku tahu ya, mentoknya itu di SMA. Tapi kalau misalnya mau lanjut ke kuliah itu nggak harus. Ada yang bilang itu nggak harus kan. Nah menurut Kakak sebenarnya kuliah itu harus apa enggak? Penting apa enggak? Dari Kajis? Dari Kajis yang lagi kuliah deh. Kuliah ya. Menurut aku itu tergantung pilihannya masing-masing ya. Kalau misalkan kita nilai kuliah itu menentukan keberhasilan seseorang atau enggak, itu enggak ya. Enggak. Jadi penting atau enggaknya tergantung sama opini dari masing-masing pribadi sih. Kalau menurut aku itu penting ya. Karena lewat kuliah kita dilatih secara berpikir, pola berpikir lebih sistematis dan lain sebagainya. Gitu sih. Kalau dari Kak Juli? Kalau dari Kak Juli kan sebenarnya memang di Indonesia tuh wajib belajar 12 tahun ya. Tapi memang kayak yang tadi Jessica bilang, di kuliah pasti akan lebih banyak hal baru yang kita dapat dan prospek kerja kan pasti akan menuntut ya untuk kita punya gelar lebih. Jadi dibilang penting atau tidak, penting banget. Ya itu makanya teman-teman remaja juga harus survive supaya bisa lanjut kuliah terus gitu. Aku mau ambil untuk kakak kuliah, kakak emang mau masuk ke perguruan tinggi PTN atau ke PTS? Aku anak swasta, tapi awalnya mau PTN. Oh PTN. Kalau Kak Jessica? Kalau aku emang pengennya PTN. Nah aku mau tolong pandangan kakak ke PTN sama PTS. Plus minusnya gitu ya. Sebenarnya kalau aku ngelihatnya duanya sama aja sih, iya. Bahkan kadang apa ya, mungkin kan orang berlomba-lomba ya buat masuk PTN. Mungkin keunggulannya lebih kayak apa ya? Ada rasa bangga tersendiri nggak sih kayak habis UTBK gitu kan, saingan sama beribu-ribu orang di Indonesia gitu ya. Terus jadi kepilih gitu di salah satu PTN, mungkin ada rasa kayak wah gue bisa gitu bersaing sama ribuan orang. Tapi kalau untuk PTS juga nggak seburuk itu sih, bahkan mungkin banyak juga PTS yang punya network yang bagus gitu, jaringan yang bagus sama perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya. Terus kalau PTS juga kan jadwal belajarnya itu apa ya, mungkin lebih fleksibel gak sih dibanding PTN. Kalau PTN tuh kan terjadwal gitu dari pagi sampai, kayak aku contohnya dari pagi sampai siang gitu. Terus kalau buat teman-teman yang mau part time atau kerja yang secara terikat gitu, itu mungkin lebih lebih baik ke PTS, karena PTS tuh sistem belajarnya mungkin lebih fleksibel gitu. Koneksinya banyak ya kalau PTS ya. Kalau Kak Juli sendiri? Sebenarnya sama yang kayak tadi Jessica bilang ya, Kak Juli tuh yakin PTN PTS tuh sama-sama baik. Cuma bedanya memang kalau PTN pasti kuotanya terbatas ya teman-teman. Makanya tadi yang Jessica bilang saingan beribu-ribu, cuma diambil beberapa. Nah mungkin bedanya sama PTS punya kuota yang lebih dibandingkan PTN seperti itu. Tapi mungkin Kak Juli sharing sedikit, di PTS pun ada bukan beberapa ya, memang kita akan ada tes juga di tahap awal. Bahkan ada teman Kak Juli sendiri di Atmajaya, dia itu tes psikologinya bahkan nggak lolos. Istilah kasar kan PLO udah swasta ya, tapi nggak lolos psikologi Atma. Jadi mungkin stigma-stigma kayak gitu sih. Mungkin kan banyak teman-teman remaja yang masih fokusnya pokoknya gue harus dapat negeri. Kak, percaya deh, swasta pun juga baik asalkan balik lagi ke pribadinya. Jadi jangan punya stigma oh cuma negeri doang nih yang oke. Boleh kita berusaha di negeri, tapi kalau memang udah jalannya di swasta ya why not, emang itu jalan teman-teman Tuhan kasih di sana kan. Cuma konsepnya adalah balik ke diri pribadi. Maupun di PTN kalau ternyata pas terjun jadi terlena nggak mau belajar ya sama aja gitu. Itu sih pandangan teman-teman remaja sekarang tuh banyak yang kayak, oh
kalau gue PTN berarti gue udah pinter. Kalau PTS ya udahlah sama-sama 50-50 gitu kan. Nah tapi aku mau tanya deh, kakak waktu Kak Juli dulu ya, waktu Kak Juli kuliah sambil kerja? Kak Juli karena anak organisasi, jadi mungkin cuma ngambil les beberapa anak doang sih, les private kayak gitu. Karena Kak Juli kan juga pendidikan, jadi sekaligus ada beberapa anak yang Kak Juli pegang les kayak gitu. Kalau Kak Jessica ada niatan kuliah sambil kerja? Ada, tapi mungkin gak sekarang. Sekarang aku lagi pengen adaptasi dulu. Oh masih beradaptasi ya sama tempat baru ya. Kalau misalnya kuliah sambil kerja, menurut kakak itu gimana? Pendapat langsung tentang teman-teman remaja mungkin yang lagi kuliah tapi sambil kerja juga. Kan pasti bagi waktunya susah, terus belum lagi mungkin mereka masih ada kelas tambahan, ya nggak sih? Benar. Pengalaman asal itu gimana? Kalau dari Kak Juli semua itu pilihan ya, teman-teman mau kayak misalkan lebih prefer kayak tadi Vio di sesi awal kan tanya organisasi atau apa. Tiap orang kan punya pilihan, misalkan dia emang udah lebih milih untuk kerja dan kuliah, ya sudah berarti itu pilihan dia. Tapi kan ada juga yang mungkin lebih prefer untuk aktif organisasi. Artinya ketika kita sudah milih satu pilihan, pasti kan ada yang tidak kita pilih nih. Jadi menurut Kak Juli sah-sah aja, cuma memang harus dipertimbangin plus minus dari setiap pilihan yang teman-teman ambil. Iya gitu. Kalau dari Kak Jessica? Tadi tanggapannya untuk orang yang kuliah sambil kerja. Bener, sesuai pilihan lagi. Kalau misalkan emang pengen belajar untuk bagi waktu, pengen belajar untuk apa ya, mendapatkan penghasilan sendiri itu kayak bagus sih untuk dicoba. Kakak jurusan apa kuliah? Oh sastra Iya, Inggris ya. Kak Juli waktu itu? Kak Juli PGSD, pendidikan guru SD. Pernah nggak sih kakak ngerasain yang salah ambil jurusan? Cuma kalau tadi SMA SMK kan kita udah bahas salah ambil jurusan, tapi tetap harus survive di jurusan yang udah kita ambil. Kalau di perkuliahan kakak pernah nggak waktu itu misalnya kakak nggak mau ngambil PGSD tapi akhirnya terjadi ke PGSD? Oke, mungkin sekaligus sharing nih buat teman-teman remaja. Jadi Kak Juli itu awalnya mau pendidikan matematika, mau jadi guru matematika. Entah itu SD, SMP, SMA, pokoknya maunya guru matematika. Jadi waktu itu ikut SBM, PTN, Mandiri, semua gagal. Pendidikan matematika. Sampai satu hari sahabatnya Kak Juli nelpon, "Jul, udah dapet univ belum? Di Atmajaya ada nih, tapi guru SD." Terus di benak Kak Juli, aduh guru SD. Terus dia ngomong, ada satu kalimat yang dia bilang, "Kan lo mau jadi guru matematika, tapi Tuhan ngasih banyak pelajaran nih buat lo nanti," kayak gitu kan. Itu sih yang ngebuat Kak Juli, oh iya ya kenapa nggak dicoba aja. Akhirnya Kak Juli masuk, dan puji Tuhannya orang tua juga ACC untuk milih univ itu. Ya udah pas nyemplung, karena emang Kak Juli punya kerinduan untuk jadi guru, ya udah ngerasa itu udah jalannya Tuhan yang atur. Nggak ada sempet kayak kenapa ya, nggak ada perasa penyesalan sih karena emang udah panggilan gitu. Tapi better sih Kak, jadi kan sekarang kakak banyak yang kakak tahu soal Iya, mata betul. pelajaran, bukan cuma matematika. Kalau dari Kak Jessica sendiri, Ngerasa salah jurusan ya? kakak merasa salah jurusan? Enggak, aku nanya gitu ceritain salah jurusan. Enggak sih sebenarnya, karena sebenarnya awalnya aku tuh nggak pengen ini, bukan nggak pengen sih, pengen enggak, nggak pengen enggak, pengen juga enggak gitu. Tapi apa ya? Tapi nggak ngerasa salah jurusan karena awalnya aku tuh pengennya itu yang berbau-bau sama ngomong. Tapi menurut aku ini juga berhubungan sih sama jurusan ini, jadi ya udahlah. Kenapa nggak coba ambil komunikasi kalau misalnya mau berhubungan sama yang ngomong? Jadi waktu itu nggak tahu ya karena COVID, tadi balik ke cerita yang tadi, itu tuh aku jadi ngerasa terisolasi gitu loh. Kan kebiasaan di rumah aja, nggak ikut apa namanya aktif gitu kan di sekolah. Jadi kayak apa ya, tingkat gak pede aku secara psikologis tuh kayak jadi terpengaruh gitu. Jadi aku nggak berani gitu buat berbicara lagi gitu di depan banyak orang kayak gitu sih. Oke. Tapi kakak pernah pasti pernah dong ngerasain culture shock di kuliah? Oh ya, apalagi beda provinsi. Iya. Ya. Itu gimana Kak? Culture shocknya apa aja? Banyak violin. Iya, aku jadi takut. Tapi jangan takut. Lebih ke lingkungan sih, di sana kan apalagi kalau misalkan di Medan gitu ya, kan agak gimana ya, bukan galak sih sebenarnya, tapi kayak emang cara ngomong mereka kayak gitu, baik itu dosen ataupun yang ngawas-ngawas di kuliah, apa ya di kampus ataupun teman. Ya? Iya, itu tuh aku pernah, aduh jadi pengen cerita deh. Nggak apa ya. Jadi aku pernah waktu itu pendaftaran ulang kan.
Terus aku itu ada yang namanya tes kesehatan. Itu tuh dicek gitu kan sama ada pengawasnya gitu. Itu dia teriak sampai kayak kalian lihat kalian lihat itu barisan kalian gini. Terus aku yang kayak dia marah apa gimana gitu kan. Tapi ternyata enggak, emang kayak gitu cara ngomongnya. Banyak sih, pasti kalau nanti Vio ngerasain pasti Vio ngerasain sendiri sih. culture shocknya apa? Lebih ke jam belajarnya, karena kalau kuliah itu kan misalkan mulai jam 8 pagi, nanti tiba-tiba ada lagi 6 sore. Jadi kayak, oh gini banget ya, pulang nanti ada yang bisa malam, ada yang pulang siang, kayak gitu. Jadi lebih ke jam ngikutin pembelajarannya aja sih. Tapi kalau dulu berarti masih ada kuliah jam malam ya? Sekarang setahu aku udah nggak ada nggak sih? Kayaknya kalau swasta ada nggak sih? Iya, mungkin kalau mas. swasta Ya itu yang tadi ada aku ya? bilang, Iya. iya, fleksibel Kuliah jam kayaknya. malam. Ya terakhir, ya mungkin jam 8 itu udah paling, maksudnya selesainya jam 8 ya. Tapi kakak waktu masuk kuliah ada tekanan dari orang tua mungkin? Oh, nggak ada sih, puji Tuhan. Orang tua malah nyemangatin kayak udah semangat kuliahnya gitu. Kalau jadi nggak ada ya? Iya. Sampai sekarang tetap didukung. Nah, tadi kan kita juga udah sempat bahas nih kak dari mulai SMA, SMK, perkuliahan juga lagi kita bahas. Menurut kakak tuh dari semua yang udah tadi kita bahas, pendidikan itu menentukan masa depan kita banget berarti kan? Tapi pandangan kakak soal itu gimana? Soal pendidikan yang menentukan masa depan kita. Karena kan sekarang ada yang kayak nilai itu nggak menentukan masa depan lu kok. Jadi kalau nilai pendek, nilai rendah nggak apa-apa gitu kan. Ada yang bahasanya tuh seperti itu sekarang. Menurut kakak pandangan soal itu? Siapa dulu nih? Boleh Jessica. Aku menurut aku kalau ditanya tadi apa pendidikan menentukan masa depan nggak sih? Kalau menurut aku ada dua nih. Yang pertama menentukan akan jadi apa kita di masa depan. Yang kedua akan jadi orang yang seperti apa kita di masa depan. Kalau misalkan akan jadi apa itu berkaitan sama keberhasilan seseorang dong. Menurut aku enggak sih, banyak juga yang orang yang pendidikannya nggak tinggi-tinggi banget tapi berhasil gitu. Tapi menentukan akan jadi orang yang seperti apa kita di masa depan itu iya. Karena lewat pendidikan kan kita dididik ya. Kayak tentang pengetahuan, keterampilan, terus habis itu sopan santun. Nah menurut aku itu pengaruh banget untuk masa depan kita. Jadi kalau ditanya pendidikan yang tinggi mempengaruhi keberhasilan seseorang itu enggak. Tapi kalau ditanya akan jadi orang yang seperti apa di masa depan itu pengaruh. Oke, kalau dari pandangan Kak Juli? Oke, jadi kalau dari Kak Juli sendiri, bicara pendidikan itu kan berarti ada perubahan dalam kognitif, pengetahuan, keterampilan, sama sikap ya. Balik lagi yang tadi Kak Juli bilang, pendidikan itu bukan bicara kita dalam ruangan dapat informasi, tapi apapun kegiatan di hari itu, bahkan kayak organisasi dan ketemu dosen dan semuanya itu kan adalah proses pembelajaran juga ya. Jadi menurut Kak Juli, di situ sih tidak hanya berfokus pada nilai ataupun selembar kertasnya ijazah, tapi bagaimana keseharian kita sih dalam proses penerimaan pendidikan itu dan kita memakainya. Karena Kak Juli sendiri pun ngerasa puji Tuhan bisa jadi guru sampai hari ini tuh bukan hanya karena pengetahuan apa istilahnya cuma dari materi-materi yang dikasih ya, tapi gimana Kak Juli ngelihat ketika proses organisasi, terus ketika praktek-praktek, jadi nggak hanya sebatas buku, tapi lebih luas dari itu. Jadi teman-teman juga seandainya nanti misalkan Kak, aku belum bisa kuliah nih, misalkan seperti itu. Percayalah bahwa banyak orang sukses juga yang tadi kayak Jessica bilang, mungkin belum bisa berkesempatan kuliah, tapi dia mau terus berusaha belajar. Karena sekarang apalagi kan pelajaran itu nggak terbatas dari kuliah ya, teman-teman udah punya handphone pun banyak keterampilan, banyak pembelajaran yang bisa teman-teman kuasai. Jadi itu sangat penting, hanya saja mungkin tidak hanya terbatas di satu ranah saja, teman-teman bisa terus explore. Tapi kita berdoa ya supaya teman-teman yang nonton pun bisa terus kuliah setinggi-tingginya, kayak gitu, amin. Nah aku mau nanya nih Kak, sekarang itu beberapa teman-teman aku juga pada pengen yang namanya gap year. Iya. Kalau buat aku pribadi ya, kalau misalnya kita gap year, otomatis kita belajarnya udah nggak maksimal. Karena kan kita udah sempat skip setahun, kita apalagi pendidikan kan makin lama makin terus berjalan kan Kak. Otomatis kita bakal ke-skip nih ke setahun. Nah, menurut Kakak gimana buat teman-teman yang milih untuk gap year?
Siapa dulu? Aku dulu. Kebetulan ya, bukan kebetulan sih, kayaknya emang udah rencana di atas juga buat teman aku. Teman aku tuh ada yang gap year. Iya, dan kerennya kemarin pas pengumuman UTBK, itu dia, bukan UTBK, apa istilahnya sekarang? SNBT, ya. SNBT tuh dia lolos di UNJ, ya kalau nggak salah di UNJ, ya. Jadi orang tuanya dia itu melarang untuk keluar dari Pulau Jawa, keluar dari Jakarta. Dan dia memutuskan untuk gap year karena kemarin dia ditolak pas dia pilih di UNJ. Terus habis itu akhirnya dia coba lagi dan keterima, puji Tuhan. Karena menurut aku ya, kalau udah kayak gitu nggak ada salahnya sih untuk gap year. Kalau emang belum waktunya, kalau emang Tuhan izinkan buat kayak nyoba lagi di tahun depan, ya, dan itu sesuai dengan perundingan sama orang tua juga, ya itu nggak apa-apa sih. Kalau dari pandangan Kak Juli? Kak Juli juga setuju, masalah itu kan cuma masalah waktu ya. Teman-teman mau start dari mana dan tiap orang kan punya waktunya masing-masing. Kayak adiknya Kak Juli pun sebenarnya dia nggak gap year sih. Jadi dia masuk lolos SBM di universitas di Lampung. Terus tapi dia ngerasa itu bukan pilihan utama dia, kayak gitu. Jadi dia tes lagi, hitungannya kan itu sama aja dia 1 tahun istilahnya ngebiarin, maksudnya dia dapat ilmu lain dulu baru tes lagi kan. Jadi menurut Kak Juli nggak masalah sih teman-teman yang mau misalkan gap year dulu setahun baru tes lagi, ataupun yang teman-teman ngerasa mau pindah lagi nih ikut tes di kedepannya, nggak masalah, asalkan tetap ya bawa dalam doa, banyak tanya sama diri sendiri, udah yakin belum sama keputusan ini, kayak gitu. Dan jangan sampai di selama 1 tahun itu teman-teman juga nggak usaha. Itu sih kuncinya, makanya temennya Jessica bisa lolos, Kak Juli yakin usaha sama doanya juga kuat gitu. Tapi kan Kak, permasalahan gap year ini sebenarnya kita mungkin nggak apa-apa, kita nggak apa-apa aku gap year deh, cuman di orang tua. Karena kan ada beberapa orang tua teman-teman remaja tuh yang kadang suka jangan gap year lah, nanti kamu nggak ngerti, ntar malah ketinggalan pelajaran, malah nggak belajar. Padahal kan sebenarnya kalau kita gap year, kita pasti kayak oh yaudah gue gap year nih, yaudah gue ada les waktu deh gitu, mungkin supaya tetap belajar buat yang tahun depan. Nah, aku boleh itu nggak minta pendapat Kakak soal gimana ya orang-orang tua mungkin yang kadang masih suka mikir anak gue pokoknya harus kuliah, nggak boleh gap year, nggak boleh gap year. Dari Kak Juli mungkin atau dari Kak Jessica? Jessica dulu. Oh aku mungkin bisa ngeyakinin orang tua kali ya, karena kalau orang tua itu bisa lulu kok kalau kitanya yakin dan kitanya punya pendirian atas pilihan kita, dan kita bisa jabarin gitu. Kalau misalkan kita gap year, kita gini loh ma, pa, kita bakal kayak gini, dan rencana yang kita susun itu bener-bener harus matang, jangan kayak masih terlihat bingung gitu sama orang tua. Soalnya kadang orang tua kan juga ngerasa kalau ya aku yang lebih tahu gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian punya plan yang jelas, kayak aku nanti gap year pengen ngelakuin ini, itu pasti orang tua lama-lama juga bakal mengerti dan memahami sih. Yang penting kita yakin sama pilihan kita ya. Kalau dari Kak Juli? Ya sama sih, maksudnya kalau udah yakinin orang tua tapi misalkan nggak mempan juga nih, karena kan banyak yang kayak gitu, ya udah minta bala bantuan kali ya, entah maksudnya ke saudara terdekat dulu, atau misalkan nggak bisa lagi, mungkin ke pendeta ya kan, siapa tahu bisa, apalagi kan kita kan dekat banget nih sama pendeta kita kan, bisa mungkin Amang boleh tolong bantu untuk ngomong ke mamaku kayak gini, kayak gitu sih, karena kan emang ada beberapa orang tua yang lebih percaya ketika orang lain yang ngomong juga ya, kayak gitu, dibanding maksudnya kayak yang tadi Jessica bilang, orang tua yang ngerasa aku lebih tahu dibanding kau, misalnya kayak gitu istilahnya, gitu sih. Oke. Tapi Kak, aku mau nanya deh, kalau misalnya kan Kakak kuliah gitu, aku mau tanya, Kakak tuh kupu-kupu atau kura-kura? Aku Tapi kayak Kakak kura-kura deh, Kakak kan suka organisasi. iya betul, itu organisasi ya, kura-kura organisasi ya. Iya, kalau Kak Jessica? Aku tuh awalnya kupu-kupu, pengen jadi kupu-kupu, tapi karena kakak kelas aku agak berisik ya, bukan berisik sih, kayak apa ya, kayak ayo deh ikut ini gitu-gitu, ya aku akhirnya jadi kura-kura karena ada organisasi event jurusan pas itu. Iya. Kakak teman-teman remaja yang jadi kupu-kupu atau kura-kura tuh gimana sih? Kupu-kupu, aduh gimana ya? Kuliah pulang itu aja. Kalau buat aku ya, kalau misal kuliah pulang, emang ya dia nggak bersosialisasi gitu? Ya enggak juga gitu kan. Apalagi kita nggak pernah tahu dia pulangnya kemana. Iya Ya kan? Siapa tahu dia pulang ada kerjaan atau ngapain gitu kan, ekspor. Kalau dari Kak Juli?
Kalau Kak Juli sih saranin sekecil apapun seenggaknya pernah nyemplung deh sedikit aja, karena di situ proses pembelajarannya, negosiasi, public speaking kayak gitu, dan masih banyak lagi sih soft skill yang bakal terlatih di organisasi. Kayak misalkan Kak Juli yakin sih seandainya misalkan mereka kupu-kupu, mungkin ada organisasi di luar yang diikuti. Jadi buat teman-teman remaja, nggak mesti di kampus, aktif organisasi di gereja pun atau di tempat lain yang menurut kalian lebih nyaman untuk ngembangin diri, ya udah silakan gitu. Berharap sih tetap masuk di salah satu organisasi dimanapun teman-teman berada. Kak, aku mau banget dengar semangat kakak buat apa kan sekarang kan teman-teman kita udah pada keluar hasil UTBK-nya kan, mungkin masih ada culture shock-nya karena kalian mungkin gagal gitu kan. Semangatin dong Kak buat mereka yang nggak keterima, aku nggak keterima. Semangat. Semangat boleh dong, semangat teman-teman aja kita yang gagal UTBK. Mereka tetap harus semangat. Iya, betul. Siapa duluan? Kak Jess boleh. Saya. Karena kan tadi balik lagi ya teman-teman, kita kan punya waktu yang berbeda-beda ya. Kalau misalkan emang UTBK atau SNBT ini belum waktunya, ya nggak apa-apa, coba lagi, tetap usaha, tetap doa, dan pasti Tuhan sediain yang terbaik. Yeay, semangat. Kalau dari Kak Juli, tenang aja teman-teman, bukan kalian doang yang gagal, Kak Juli juga gagal, dan masih banyak ribuan lainnya yang gagal masuk PTN ketika SBM pertama mungkin ya. Jadi Kak Juli tadi yang Kak Juli bilang, semua tuh nggak ada yang kebetulan. Mungkin proses pembentukan karakter teman-teman juga supaya lebih kuat, kayak Violin juga mungkin ada rencana Tuhan yang lebih baik. Kayak Kak Juli pun ketika gagal di PTN berkali-kali dan akhirnya masuk Atmajaya, ternyata Kak Juli setelah lulus baru tahu, oh ternyata ini ya janji-janji Tuhan yang mau lebih digenapi ke Kak Juli kayak gitu. Jadi percayalah teman-teman nggak sendiri, tapi teman-teman juga nggak boleh terlalu merana ya, sedih meratapi terus-terusan, tapi harus bangkit lagi, percaya kalau Tuhan juga ambil andil, dan jangan lupa usaha. Gitu. Jadi ambil bagian kita dan sisanya serahin ke Tuhan. Yes, ada banyak jalan menuju Roma. Iya. Aku boleh kakak boleh bagi-bagiin tips mungkin ke teman-teman remaja kita yang masih malas belajar. Iya, oke buat teman-teman, percayalah kita itu nggak selamanya sama orang tua ya. Akan ada saatnya teman-teman jadi dewasa dan teman-teman juga akan jadi orang tua. Kita juga nggak akan bisa terus-terusan dibiayai, didampingi. Kita juga harus mandiri. Jadi harus semangat belajar karena itu buat masa depan kita. Jangan cuma belajar juga ngandalin diri sendiri, tapi tetap libatin Tuhan karena bagaimanapun masa depan semua Tuhan yang pegang gitu. Aku ya, kita kan hidup harus jadi orang ya. Maksudnya kan kalau kita malas-malasan, kita hidup membebani orang lain gitu. Kita belum bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Jadi belajar itu salah satu bentuk upaya kita atau cara kita untuk jadi orang. Jadi ayo kita jadi orang. Ayo kita jadi orang. Oke teman-teman, tadi kita juga udah sharing-sharing bareng, bagi-bagi tips. Thank you Kak Juli, Kak Jessica. Makasih juga. Menyempatkan waktunya. Dan teman-teman, pendidikan itu benar-benar sangat-sangat penting buat diri kita sendiri, buat hidup kita, bukan cuma akademik, tapi juga attitude kita. Ya kan Kak? Yes. Nah, aku mau kasih pesan buat teman-teman, kalian itu semua berlian. Dan kalau berlian ditaruh di mana aja, bahkan di lumpur pun itu akan tetap bersinar. Jadi tenang aja. Thank you for watching podcast kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and press the bell di YouTube NHKBP Tanjung Priok. Kalian juga boleh cek IG remaja kita di NHKBP Tanjung Priok. See you next podcast teman-teman. See you. Bye.